Manusia pertama siapa? Manusia pertama Adam. Adam. Ini Sayyidina Adam. Adam. Adam ini memiliki istri siapa? Hawa. Ya. Dalam banyak riwayat dijelaskan anaknya 40, 20 laki-laki, 20 perempuan. Dan di antara cerita yang kemudian diuraikan oleh Al-Quran, tepatnya surat Al-A'raf, ketika terjadi perselisihan antara anaknya Nabi Adam, Qabil dan Habil, maka Allah Subhanahu wa taala utus seorang anak yang kemudian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi. Maka nabi kedua adalah disebut dengan Nabi Sis. Nabi apa? Sis. Ya, Sis. Nabi Sis. Nabi Sis ini adalah yang kemudian nanti mengajarkan syariat kepada anak-anak Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah Nabi Sis itu Bapak Ibu, yaitu Nabi Idris. Nabi siapa? Idris. Nabi Idris ke Nabi Adam itu 6 generasi Bapak Ibu. Jadi 6 generasi, generasi ke-6. Maka muncul setelahnya itu Rasul pertama. Siapa itu? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, kemudian diutus ke bangsa Babilonia, hari tepatnya di Irak. Memiliki 3-4 anak yang populer. Anak pertama disebut dengan Kan'an. Yang Kan'an ini kemudian tidak memiliki keturunan. Yang kedua, anaknya disebut dengan Sam. Ya. Nah, Sam ini disebut dengan bangsa Sem, atau keturunannya hari ini adalah bangsa Arab. Kemudian ada Yafis, bangsa Yapetik. Ini seperti Qaumun Atrak, bangsa Turki, Mongolia, China dan sebagainya. Rasnya itu sama nih, Yapis. Kemudian ada Ham. Ham ini berkulit hitam, orang-orang berkulit hitam, seperti Afrika. Oke. Nah, kemudian Sem ini, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memiliki anak keturunan. Di antara anak keturunannya itu siapa? Ada Azar. Quran mengatakan wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar. Injil mengatakan Taruh atau Taruh. Azar ini memiliki 3 anak. Tiga anak. Anak pertama ada Haron. Haron ini jemaah nanti memiliki anak keturunan. Siapa keturunannya? Nabi Lut. Maka ya, Lut ini adalah keponakannya Ibrahim. Kemudian ada Haran, Ibrahim, Nahur. Nah, ini 3 anaknya Azar. Pada saat yang bersamaan, Azar ini kemudian menjadi pembantunya Namrud. Nabi Ibrahim pada saat yang bersama Allah utus, ya. Dan Nabi Ibrahim ini, ya, dia menikahi salah satu sepupunya. Azar memiliki saudara namanya Haran, sama dengan anaknya, memiliki putri yang sangat cantik namanya Sarah. Maka Ibrahim ini menikah dengan Sarah sampai usia yang cukup tua, belum punya anak. Maka Nabi Ibrahim kemudian dengan istrinya Sarah pergi ke Palestina. Kemana? Palestina. Ketika di Palestina tidak terlalu banyak orang, kemudian pergi ke Mesir. Maka di Mesir itulah kemudian berinteraksi dengan raja pada saat itu. Maka kemudian dihibahkanlah seorang putri raja yang ditawan orang tuanya pada saat yang bersamaan, yaitu Hajar. Jadi Hajar ini, ya Bapak Ibu, adalah putri raja yang ditahan karena kekuasaan ayahnya kemudian dikalahkan oleh raja yang berkuasa pada saat itu. Nah, jangan sampai kemudian ada kesan bahwa Hajar itu adalah budak. Nggak benar. Orang-orang di luar Islam pengen mengesankan bahwa umat akhir zaman nabinya itu lahir dari budak. Itu Pak. Sehingga kemudian ketika Hajar ini dibawa ke Palestina bersama Sarah, maka disitulah kemudian lahir seorang nabi yang disebut dengan Nabi Ismail. Sarah ini kemudian selama 13 tahun setelah munculnya Ismail baru muncul Nabi Ishak. Nabi Ishak. Jadi jarak antara Ismail itu 13 tahun, Pak.
Nabi Ishak ini kemudian melahirkan dua putra. Putra pertama disebut Al-Aish, akan melahirkan Nabi dua. Pertama Nabi Ayub, yang kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala selama 20 tahun penyakit. Nabi Ayub. Yang kedua adalah Zulkifli. Ishak kemudian punya anak dua, pertama Al-Aish, kemudian yang kedua adalah Yakub. Yakub ini memiliki 12 anak. Maka salah satunya itu Nabi Yusuf, ketika Yusuf mengatakan inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku melihat 11 bintang. 11 bintang maksudnya siapa? Yaitu saudara-saudara yang sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Yakub memiliki 4 istri. Berapa istrinya? 4. Ibrahim berapa istrinya? 4. Pertama Sarah, kedua Hajar, ketiga Qaturah, keempat Hajun binti Amin. 4. Nah, Nabi Yakub alaihissalatu wassalam ini memiliki 4 istri. Salah satu istrinya itu adalah ketika Yakub ini kemudian menikahi 2 putri anak pamannya yang bernama Laban. Di mana? Di bangsa Babilonia. Pertama yang dinikahi adalah namanya Laia. Yang kedua Rahel. Rahel inilah yang kemudian melahirkan Nabi disebut dengan Nabi Yusuf. Saudaranya Yusuf adalah Bunyamin. Maka kenapa kemudian dalam catatan sejarah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dia begitu dekat dengan siapa? Bunyamin, karena satu ibu. Itu. Makanya kalau kita baca surat Yusuf itu, orang yang kemudian mencegah saudara-saudaranya kemudian supaya tidak dibunuh Yusuf siapa? Bunyamin. Kenapa? Karena satu ibu. Siapa nama ibunya? Rahel. Dari siapa? Dari Laban. Laban ini siapa? Oh, ternyata anak keturunannya Ibrahim. Ya, masuk famili, sehingga kemudian dikatakan Laban ini adalah pamannya Yakub. Jadi Nabi Yakub alaihissalatu wassalam ini memiliki 12 putra. Yang 12 putra ini kemudian digambarkan dalam Al-Quran dengan percakapan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam bersama ayahnya. Mengatakan inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Nah, ucapan inilah yang kemudian menjadi gambaran bahwa 12 anak Nabi Yakub alaihissalatu wassalam itu kemudian tercatat dalam catatan sejarah. Di antara nama anaknya itu ada Nabi Yusuf, ada Bunyamin. Dari Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam ini nanti muncul Nabi, ya, ada mengatakan dari Bunyamin ini nanti muncul Nabi yang kemudian disebut dengan Nabi Yunus. Maka juga ada anak daripada Nabi Yakub alaihissalatu wassalam bernama Lawi atau Lewi. Lewi ini kemudian memiliki anak keturunan namanya Imran. Tapi ingat, Imran ini bukan yang dimaksud dengan Imrannya bapaknya Maryam. Tapi Imran ini adalah orang tua dari siapa? Musa dan Harun. Ya, Musa dan Harun. Pada saat yang bersamaan Allah Subhanahu wa taala utus seorang nabi dan rasul di Madian. Madian itu antara Palestina dengan Yordania. Dulu disebut dengan Madian. Ya, siapa itu ya? Nabi Syuaib. Nabi siapa namanya? Syuaib. Yang itulah kemudian dinikahi putrinya oleh Nabi siapa? Nabi Musa. Ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala berdakwah kepada Firaun. Nah, Nabi Musa alaihissalatu wassalam ini keturunannya Imran. Imran ini keturunan Lewi. Lewi ini ada keturunan Yakub. Ada lagi anaknya, ada Dan, ada Nafleti, kemudian ada Zabalun, ya. Dan ada anak yang cukup kontroversi dalam catatan sejarah manusia. Siapa itu? Disebut dengan Yahuza atau disebut dengan Yahuda, yang akan melahirkan anak keturunan nanti pada akhirnya bukan hanya nabi dan rasul, tetapi juga ya raja-raja pada saat itu. Di antaranya dari Jalut. Jalut ini seorang raja yang head to head dengan pada saat yang bersamaan raja baik, yaitu dengan Talut.
Talut ini kemudian mengalahkan Jalut atas pertolongan seorang anak muda bernama Daud. Makanya Bapak Ibu, kenapa mohon maaf, dalam kitab Injil ada yang disebut dengan pasal raja-raja. Raja pertama itu adalah Raja Talut. Kemudian raja kedua Daud. Siapa Daud ini? Menantu dari Talut, Pak. Maka Daud ini kemudian memiliki seorang putra yang diangkat menjadi nabi dan rasul sekaligus raja, yaitu Nabi Sulaiman, yang menguasai bangsa manusia, bangsa jin, termasuk bangsa binatang. Keturunannya Nabi Sulaiman ini nanti adalah Nabi Zakaria. Zakaria ini menikah dengan Alisobat namanya. Alisobat ini mengatakan dalam Al-Quran, wasta'ala ar-ra'syu syaiba. Nabi Zakaria mengatakan, kok kita belum punya anak sampai rambutnya memutih. Wasta'ala ar-ra'syu syaiba itu artinya rambutnya memutih. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, belum punya anak, 100 tahun ini 90 tahun belum punya anak, Pak. Dalam pandangan manusia ini orang nggak mungkin punya anak. Maka Allah titipkan satu anak yang disebut dengan Yahya. Siapa namanya? Nabi Yahya. Nabi Yahya ini kemudian diceritakan oleh Al-Quran, ya Yahya khudil kitaba biquwah, wahai Yahya kecil, maka peganglah Taurat sebagai ajaran kepada Bani Israel. Apa yang terjadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Nabi Yahya ini dipenggal lehernya dan dijadikan mahar oleh raja Bani Israel pada saat yang bersamaan. Maka pada saat yang bersamaan 3 bulan munculnya Nabi Yahya, muncul Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Isa ini dari mana? Dari Maryam. Maryam ini siapa ayahnya? Imran. Imran ini punya istri namanya Hana. Pertanyaannya, kok kenapa Zakaria mondar-mandir terus ke Maryam? Karena dia adalah keponakannya, Bapak Ibu. Ternyata Maryam itulah keponakan siapa? Nabi Zakaria. Kenapa? Hana dengan Alisobat itu adik kakak. Sehingga anak ya, bukan keponakan, anak ipar, kira-kira begitu. Diajarkan oleh Nabi Zakaria. Kemudian muncullah Nabi Isa alaihi salatu wasallam. 650 tahun muncul Nabi dan Rasul akhir zaman dari Nabi Ismail tadi, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejarah yang kemudian tidak bisa dihapus dalam peta sejarah. Sehingga Quran itu adalah kitabul amba wal akhbar. Ini poin pertama. Nah, maka kajian kita ini ya, poin pertamanya adalah apa? Kitabul amba wal akhbar. Kitab Quran itu sebagai salah satu sumber sejarah yang otentik dan tidak bisa kemudian dipalsukan.